Selamat sore saudara. Tentu Anda mengerti, madu berguna bagi kesehatan. Tua, muda, anak-anak, tak ragu minum madu demi kesehatan. Namun sebelum Anda minum madu, pastikan madu yang Anda minum asli. Di episode kali ini kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan para pembuat madu palsu dan mengenali kecurangan mereka. Lalu bahan apa saja yang dibuat untuk madu palsu itu? Bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi selengkapnya. Madu adalah cairan yang berasa manis yang berasal dari nektar yang dikumpulkan oleh lebah madu dari berbagai bunga tumbuhan. Kompleksnya kandungan enzim, vitamin, dan mineral pada madu sudah sejak dulu dipercaya memiliki banyak khasiat dan manfaat. Ya, karena gula yang ada di madu itu siap dicerna, tidak perlu dicerna lagi, ya, siap diserap. Gitu. Nah itu jadi fungsi utamanya sebetulnya adalah sumber energi, jadi cocok untuk anak-anak yang aktivitas tinggi, gitu, atau ibu-ibu apa orang yang baru operasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari madu membuat banyak orang gemar mengkonsumsi madu sebagai suplemen kesehatan. Akibatnya, madu makin dicari sebagai suplemen alami. Sayangnya, permintaan ini tidak dapat diimbangi persediaan yang ada di alam karena tidak setiap waktu madu dapat dipanen. Akibatnya, peluang ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memalsukan madu. Kami, tim reportase investigasi Trans TV, menemukan praktek kecurangan yang dilakukan pedagang yang namanya kami samarkan menjadi bunglon. Sudah 10 tahun ini, bunglon menjadi pembuat madu palsu. Awalnya, ia hanya berjualan madu asli Sumbawa, namun akhirnya berbalik haluan menjadi pembuat madu palsu. Bisa pertamanya dulu ikut orang, berhubung aku pegangkanlah kepercayaannya kamu belanja beli ini, beli cuka, beli bahan-bahan untuk mengolah cuka, citrun, soda, memang bermacam-macam. Nanti cara ukurannya mengolahnya madu, bahan-bahannya ini takarannya ini sekian gitu. Sejak menjadi pembuat madu palsu, bunglon menggunakan formalin sebagai bahan pengawet madunya. Namun saat ini, ia tidak menggunakan formalin lagi. Bukannya masalah kita nggak dapat lagi formalin, jadi nggak berani carinya juga susah. Terus aku nggak mau pakai itu lagi, karena itu nanti bahaya. Kini, bunglon memiliki formula baru yang diyakini jauh lebih sempurna. Bunglon kemudian mengajak kami berbelanja. Bahan utama yang pertama dicarinya adalah gula. Bahan kedua yang membuat kami terkejut adalah penggunaan cuka biang. Bahan-bahan yang sudah dibeli kemudian diracik. Tidak lupa, bunglon mempersiapkan botol madu yang didapatnya dari tempat barang bekas. Tanpa dicuci lagi, bunglon mengemas madu ke dalam botolnya dan dilengkapi dengan label izin dari Departemen Kesehatan. Tentu saja, izin ini juga palsu karena label didapat bunglon dari temannya sesama pembuat madu palsu. Label itu mereka dapatkan dari produk aslinya. Dulu aku madu didapat dari Nusa Tenggara Timur, Sumbawa. Asli madunya ya. Kalau sekarang berhubung kita transport nggak punya, terpaksa kita bikin karang sendiri. Cara mengolah sendiri, caranya betul-betul ini sendiri. Yang penting kita punya label dari sana, kita cuma bikin nama doang. Dalam waktu kurang dari 4 jam, bunglon mampu menghasilkan puluhan botol madu kemasan besar. Dari racikan gula tersebut, bunglon dapat membuat 3 macam jenis madu. Madu kelengkeng, madu hitam, dan madu putih. Untuk membuat varian produk madunya, bunglon menambahkan pewarna di dalamnya. Yang pewarna itu yang tadi yang hitam kayak pewarna itu kawan teh menghitamkan madu. Emang bagus hitam itu, emang ada madu hitam.
Tak lama, Bunglon menambahkan esens atau perasa madu dan juga ditambahkan larutan soda kue. Soda kue berguna untuk menciptakan efek meledak jika tutup botol dibuka. Kalau sodanya itu, soda kue itu bisa untuk membikinkan kita nanti campur sama madu sedikit. Nah, kita diaduk gitu sampai berbusa. Kita tuangkan tiap per botol itu, kasih tetesan itu. Nah, udah gitu, nanti kita tutup kencang. Nanti kalau bila dibuka, pasti langsung itu bisa ngejot. Tahap terakhir adalah menyegel botol-botol yang sudah terisi penuh dengan madu palsu. Segel digunakan untuk lebih meyakinkan para pelanggan madu Bunglon. Dalam waktu yang singkat, Bunglon mampu menjual puluhan botol madu yang baru saja dibuatnya. Namun, Bunglon tak pernah menyangkal kalau madu buatannya memiliki efek samping yang tidak baik untuk tubuh, terutama jika diminum oleh anak-anak. Celakanya lagi, Bunglon bukanlah pemain tunggal dalam bisnis palsu memalsukan madu ini. Menurut Bunglon, dahulu dia pernah tergabung dalam kelompok yang biasa membuat madu palsu ini. Namun pemberitaan tentang madu palsu membuat kelompok tersebut terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Kalau sekarang nggak seberapa lah, sekarang paling ada sekitar ada 5 orang. Ya masih banyak, tapi sekarang pada kos di tempat yang lain-lain wilayah. Kecurangan juga dilakukan oleh oknum lainnya. Lalu hal apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari aksi penipuan tersebut? Jawabannya kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami hanya di Reportase Investigasi. Penelusuran yang kami lakukan membawa kami ke suatu tempat di Pulau Jawa yang merupakan tempat berkumpulnya pembuat madu palsu. Rumah yang kami curigai terlihat tak berbeda dengan rumah lainnya. Seorang penghuninya namanya kami samarkan menjadi Laron. Kalau saya dulu cuma jualin mas, pertama kali jualin, ikut temen, terus tahu cara-caranya bikin, karena itu kan dari komunitas mas, kalau orang luar kan nggak bisa masuk soalnya. Tempat di mana Laron berkumpul memang sangat tertutup. Lokasi yang terpencil membuat kelompok ini mudah untuk menutup jati diri mereka. Kualitas madu buatan kelompok Laron dianggap mampu bersaing di pasaran. Bahkan, Laron mampu membuat berbagai macam rasa dan bentuk madu. Laron meyakinkan kami bahwa madu buatannya tidak bisa dibedakan dengan madu asli. Kalau orang awam mungkin nggak bisa membedain ya mas, antara madu saya bikin sama yang asli itu nggak bisa membedakan, karena kalau di istilahnya itu diminum mungkin akan sama, rasanya juga manis juga istilahnya itu. Kalau cuma pahit kita bikin pahit, berbusa kita bikin berbusa, bisa meledak kita bikin meledak. Ini istilahnya tuh kalau cuma orang awam nggak bisa bedain mas. Cakupan distribusi kelompok Laron sudah lumayan luas, apalagi mereka juga biasa saling berbagi pesanan untuk memenuhi kebutuhan madu di pasaran. Kami semakin tertarik untuk mencari tahu seluk-beluk madu yang ada di pasaran. Kami membeli madu dari berbagai tempat secara acak untuk diuji kandungan dan keaslian madunya di Laboratorium Pangan Sukovindo, Bekasi, Jawa Barat. Tidak lupa, kami pun memasukkan sampel madu buatan Bunglon dan Laron, serta bahan cuka biang yang biasa mereka gunakan. Di Laboratorium Sukovindo, sampel-sampel madu tersebut diuji kandungan sukrosa, kandungan enzim, tingkat keasaman, dan HMF atau hidroksil metil furfural. Hasilnya, ada 7 sampel memiliki kadar sukrosa yang sangat tinggi. Artinya dimungkinkan madu tersebut sudah ketambahan campuran gula di dalamnya. Kandungan sukrosa ini akan mempunyai dampak bagi penderita diabetes mellitus kalau dia dikonsumsi secara terus-menerus, di mana kandungan gulanya akan semakin tinggi. Hasil uji lab juga menunjukkan bahwa dari 10 sampel, hanya 3 sampel yang memiliki kandungan enzim diastase, suatu enzim yang spesifik ada dalam madu.
Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh sampel yang kami ujikan adalah palsu atau bisa jadi sudah ditambahkan bahan lain di dalamnya. Tingkat keasaman yang didapat dari hasil uji ke-10 sampel pun di bawah ambang batas yang diizinkan standar nasional untuk keasaman madu, yaitu dengan pH keasaman 3-4,5. Yang lebih mengejutkan dari hasil uji lab sampel madu adalah penggunaan cuka biang atau asam asetat yang seharusnya tidak digunakan pada makanan karena pekat dan keras. Berdasarkan peraturan bahan kimia yang ada bahwa asam cuka pekat itu tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan apapun. Salah satu efek samping itu akan merusak sistem pencernaan apabila ini dikonsumsi secara terus-menerus pada konsentrasi yang tinggi. Penggunaan pewarna tekstil yang tidak seharusnya juga dapat menimbulkan dampak yang tidak kalah bahaya dari penggunaan cuka biang pada madu palsu tersebut. Sehingga ini mempunyai dampak bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya. Misalnya ada bahaya karsinogen atau kanker. Madu yang baik adalah madu yang memiliki kandungan vitamin mineral dan enzim yang lengkap serta memiliki kandungan HMF atau hidroksi metil furfural tidak lebih dari standar yang telah ditetapkan, yaitu 50. Semakin tinggi nilai HMF menandakan bahwa madu sudah mengalami penurunan kualitas. Untuk mengetahui kualitas sampel madu yang kami kumpulkan, kami pun mengujinya di lab Sukovindo. 8 sampel mempunyai kandungan HMF yang sudah melebihi batasan yang ditetapkan. Agar tidak tertipu produk madu palsu, ada beberapa hal yang harus diketahui kandungan madu pada kemasan. Madu sebaiknya segera diminum, jangan sampai terlalu lama disimpan. Jangan khawatir, meski banyak beredar madu palsu di pasaran, ternyata masih ada pedagang madu yang tidak tergoda untuk memalsukan madu dagangannya. Supriyanto salah satu contohnya. Sudah puluhan tahun Supriyanto berprofesi sebagai pencari madu di hutan. Lebah liar di dataran tinggi hutan Wanagama, Wonosari, Yogyakarta sudah bertahun-tahun menjadi teman hidupnya. Untuk mengumpulkan madu, ratu lebah dimasukkan ke dalam glodokan untuk kemudian memancing para lebah pekerja mengumpulkan nektar dari tumbuhan. Di hutan yang menjadi cadangan makanan para lebah, lebah pekerja akan kembali ke glodokan dan mengumpulkan madu di dalamnya. Inilah madu yang Supriyanto ambil untuk dijual kemudian. Madu dipanen hanya 3 bulan dalam 1 tahun. Meski begitu, hasil yang didapat Supriyanto tergolong lumayan. Dereng tentu bisa 100, bisa 200, paling rendah 50. Kira-kira kalau dinominalkan bisa berapa? Ya 5 juta sampai 10 juta sampai 20 juta. Supriyanto tidak pernah merasa takut tersaingi dengan banyak beredarnya madu palsu di pasaran, karena selain sudah memiliki pelanggan tetap, Supriyanto hanya mengingatkan akan dosa yang harus ditanggung para pemalsu madu. Silahkan. Kenapa, Pak? Dosa kan tanggung sendiri. Bagi Anda yang masih ragu, jangan takut untuk membeli madu yang ada di pasaran, karena selama ini sudah banyak beredar tips uji tradisional bagaimana untuk mengetahui perbedaan madu asli dan madu palsu. Uji semut, uji dengan telur ayam, ataupun uji dengan uji bakar. Semua bisa diterapkan kepada madu meskipun hasil yang didapat tidak bisa benar-benar 100%. Jadi kita kumpulkan semua metode yang ada di masyarakat, kita coba. Uji bakar tidak efektif, uji semut nggak efektif, karena biasanya madu kan namanya gula ya. Semut makanannya gula, tapi tipe semutnya biasanya saya lihat. Kalau semut hitam yang datang, itu biasanya sukrosa. Tapi kalau semut madu itu biasanya yang kecil-kecil merah. Uji serap sama saja, kalau madunya encer pasti dia nyerap.
Yang paling efektif tadi uji larut dan uji kekeruhan. Untuk uji larut, pertama-tama tuangkan madu ke dalam gelas yang berisi air hangat. Madu yang palsu akan segera larut dalam gelas, sedang madu yang asli akan langsung mengendap di dasar gelas. Untuk menguji kekeruhannya, madu yang telah dituang tersebut kemudian diaduk. Jika warna air terlihat bening, maka madu tersebut adalah madu yang palsu. Sementara, air yang dilarutkan dengan madu asli akan berubah menjadi keruh karena kandungan yang terdapat di dalam madu tersebut. Uji terakhir adalah dengan mengaduk air yang telah dicampuri dengan madu. Jika busa yang timbul cepat menghilang, maka madu tersebut adalah palsu. Sebaliknya, jika busa yang ditimbulkan bertahan lama, maka madu tersebut adalah madu asli. Selain tahu cara membedakan secara tradisional, konsumen juga harus memperhatikan tempat di mana membeli madu, label, dan kemasan madu itu sendiri.